warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya yang hadir pada ujian skripsi Saudari Hidayatul Mufidah. Selaku penguji utama adalah Bu Ayu Nurjana, kemudian penguji kedua Bu Putri, sementara penguji agama adalah Bu Lulu, yang insya Allah bergabung menyusul. Mudah-mudahan berjalan lancar dan hasilnya maksimal. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dipersilakan kepada Mufidah presentasikan skripsinya kurang lebih 10-15 menit maksimal. Dipersilahkan. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Honorable to Miss Annie Yulianti MSI as my first supervisor, Honorable to Miss Lulu Hamidatul Ulia as my second supervisor, Honorable to Miss Dr. Aki Nurjana SSIMP as my first examiner, Honorable to Miss Febi Sumianti SSI MSc as my second examiner. I would like to present about my essay with the title Making of Cellulose Xanthate Beads as a Support Material for Titanium Dioxide Using Zinc Acetate Crosslink. This is my point of presentation. The first, background of the research. The second, aim of the research. The third, scope of the research. The fourth, step of the research. The fifth, result and discussion. And the last, conclusion. Corn is one of the staple foods in several parts of Indonesia. The need for corn each year is increasing along with the large demand on an industrial scale. One of the parts of corn that is underutilized is the stem. Thus, the stem part is considered as agricultural waste and mostly burned, resulting in air pollution. Therefore, efforts to reduce agricultural waste for corn plants are by extracting cellulose because the most content is in corn stalks so that it can be used as cellulose xanthate beads. In this research, utilizing agricultural waste from corn stalk is one form of environmental conservation because corn stalk contain high cellulose content so that the can be used as cellulose xanthate beads. It is based on the Quran Surah Al-A'raf 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. The main component of most corn stalk is cellulose, so it has the potential to be used as a source of cellulose. The maximum utilization of waste corn stalks is carried out so that it has high economic value as animal feed, paper pulp making material, adsorbent, and beads. In this research, cellulose was used for making beads, has a porous structure, has a high surface area, and has high conductivity and mechanical strength. The extraction of cellulose from the waste corn stalks begins with a process lignification with the addition of sodium hydroxide 10% to corn stalk powder to dissolve non-cellulose compounds so that the bonds between lignin and cellulose will be broken. The next step is the bleaching stage using sodium chloride to degrade the remaining lignin. In this process, sodium chloride is conditioned in an acidic atmosphere with the addition of acetic acid. The cellulose extract from the bleaching process was contained with the demineralization stage using hydrochloric acid to remove the remaining lignin and hemicellulose residues to product microcrystalline. Modification of cellulose to cellulose xanthate is easier because the process is easy and has high crystallinity and stability. And then alginate. The use of alginate is able to form beads.
It is biodegradable, can form a gel, has low stability, and easily degrade thermally. In general, titanium dioxide is used as a semiconductor material with high photocatalyst activity because non-toxic, resistant to photodegradation, has a large surface area, and is more activity and absorbing photon energy, and has a band gap energy of 3.2 electron volt. Ionic gelation method is another method simplest and requires no tools design because high mechanical strength and easy and simple. In this research, the cross-link agent used is zinc acetate because it can produce round and rigid beads. Beads with a 5% concentration result in beads that were rendered rigid and less sticky. The substance so that the resulting bits are getting rounder. Aim of the research is the first to determine the characteristic of functional groups, crystal structure, like absorption and band gap energy, and to test for photocatalytic activity on titanium dioxide alginate cellulose xanthate beads. The second, to determine the surface morphology of the titanium dioxide alginate cellulose xanthate beads with the base composition. And then scope of the research. The cornstalks used come from the village Ngaju Malang. Composition of titanium dioxide, alginate cellulose xanthate using a ratio 1:3. The photocatalyst used was titanium dioxide anatase. The porogen calcium carbonate used was 2 gram. The crosslink agent used was zinc acetate. The research was conducted from July to December 2020 at the Physical Chemistry Research Laboratory, Faculty of Science and Technology, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. The following are the tools and material used in the research. The next step of the research are as follows: the first, sample preparation, and the second, extraction of cellulose from cornstalks, the third, preparation of cellulose xanthate, the fourth, preparation of titanium dioxide alginate cellulose xanthate beads, the fifth, photocatalytic activity test, and the next, characterization, and the last, data analysis. The cornstalk was cleaned and dried in the sun. Dry sample mashed by grinding and sieving using 100 mesh sieve. In the oven for 24 hours at a temperature of 90 degrees Celsius. The powder obtained with a research sample and characterized using FAIR. Cornstalk powders soaked in sodium hydroxide 10%. The extract obtained was then washed several times with distilled water until the pH was neutral and squeezed. After that, 1% sodium chloride and acetic acid 10%. And then wash several times using distilled water until the pH is neutral and squeezed. The cellulose extract obtained was hydrolyzed using reflux and added with 5% hydrochloric acid to obtain dispersed microfiber, and the last, characterized using FAIR. Cellulose extract was immersed in 20% sodium hydroxide, squeezed and let stand for 60 hours. The alkaline cellulose obtained was reacted with 37% carbon disulfide. Then it is shaken for the hours. Sample were characterized using FAIR. Preparation of titanium dioxide alginate cellulose xanthate beads added titanium dioxide with a variation of the addition of 0.4, 0.9, and 0.8 grams, then dissolved in aquadamine, and then stirred, and then alginate are added, then stirred until homogeneous. After that, added cellulose xanthate, added calcium carbonate and stirring until homogeneous, then drop it using a stirring of 5% zinc acetate,
the titanium dioxide alginate celloxanthat beads were left to stand for 24 hours, then filtered and washed with aquadamine and added 1% HCl. After that, shaker and then beads were oven at 37 degrees Celsius for 5 hours. And the last characterization beads use FTIR, SRD, and UV-Vis DRS. Added 1 gram beads into 25 milli of 10 ppm methylene blue. Then put in the photoreactor on dark condition for 60 minutes. After that, UV irradiated for 180, and then absorbance was measured with a UV-Vis spectrophotometer with a wavelength of 665 nanometer. And the last characterization and data analysis with FTIR, SMADS, SRD, UV-Vis DRS, and the last UV-Vis. And the next result and discussion, the first characterization of functional groups using FTIR. The second characterization of the surface morphology of the particle using SMADS. And then characterization of crystal structure using SRD. The fourth characterization of light absorption area and band gap energy using UV-Vis DRS, and the last photocatalytic activity test of titanium dioxide alginate celloxanthat beads against methylene blue solution. The resulting spectra are absorption at wave number 1511 centimeter invert, shows the C double bond C aromatic group, namely lignin. And then wave number 1732 centimeter invert shows the C double bond O group, namely hemicellulose. And then wave number 1024 centimeter invert shows the celloxanthat. Micrograph of 0.8 titanium dioxide alginate celloxanthat beads show an empty cavity on the bead surface. So that on the bead surface show the titanium dioxide as a catalyst had filled the pores of beads. Result EDS shows the three are titanium and zinc elements in the beads, which indicate the percentage of titanium dioxide in the element by 1.38% and the zinc element by 43.55%, which indicate that it has a cross-linking process occurs between the alginate and zinc. The crystal structure of titanium dioxide celloxanthat beads has a peak at angle position of 2 theta. Characteristic of titanium dioxide above based on the GCPDS. The crystal size of titanium dioxide indicating that the higher the mass of titanium dioxide, the smaller the crystal size. This suggests that the smaller the crystal size, the larger the surface area, so that the photodegradation ability increases. And the next, UV-Vis DRS. Based on the table, it shows that the higher the titanium dioxide composition, the smaller the band gap energy product. So the addition of titanium dioxide can shift the absorption to the visible light region 429 to 457 nanometer. In this case, titanium dioxide as a photocatalyst material has more electrons excited in the visible light region. And then photocatalysis activity test of titanium dioxide alginate celloxanthat beads with methylene blue solution. The degradation test of the methylene blue solution was carried out at a concentration of 10 ppm using material beads titanium dioxide alginate celloxanthat. In beads 0.6
the percent degradation has decreased because the resulting band gap energy is higher than bits 0.4. Whereas in the photocatalytic activity of 0.8 bits increased the percent degradation because the resulting band gap energy was smaller than bits 0.6. Therefore, the band gap energy is inversely proportional to photodegradation. The lower the band gap energy, the higher the percent degradation. Bits in dark condition acted as absorbent, indicating a change in diameter size before and after absorption in methylene blue solution. The diameter of the bits before absorption was 1.400 to 1.983 millimeter, while after absorption was 1.609 to 2.75 millimeter. This big change the diameter because large according to the absorption in the methylene blue solution. And the last conclusion, based on the FTIR analysis absorption at wave number indicates the cellulose xanthate at wave number 1024 centimeter invert. Based SRD analysis on the diffractogram, it shows that the diffraction peaks of titanium dioxide in titanium dioxide alginate cellulose xanthate bit show that the ratio increased with the addition of composition because the more titanium dioxide is added. The ratio increase based on the UV-VSDRS analysis. It shows that it is getting bigger. The composition of titanium dioxide then the resulting band gap energy is getting smaller. So the addition of titanium dioxide can shift the absorption to the visible light area 429 to 157 nanometer. And then the composition of the bit titanium dioxide alginate cellulose xanthate, which was the best in the ability of photodegradation of methylene blue dye, namely bits 0.8 titanium dioxide alginate cellulose xanthate. The result of percent degradation of was 62.10%, as same analysis on the diffractogram showed morphology. The surface of the bits 0.8 titanium dioxide alginate cellulose xanthate, which has a rough and porous surface. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, tetap dibuka di bab 4 supaya nanti segera mudah kalau ada pertanyaan maupun saran. Alhamdulillah tampilannya juga sudah lebih baik ya dari yang di awal dulu. Oke, selamat ya. Mufidah ya, Mufidah, saya keliru-keliru sama yang barusan ujian. Oke, berikutnya langsung saja dipersilahkan kepada Bu Ayu Nurjana untuk memberikan masukan, saran, dan pertanyaan. Ya, terima kasih, Bu Ena. Ya, selamat ya untuk Mufidah sudah di akhir pertarungan ya. Ya, semoga semuanya dilancarkan sampai kamu bisa dapat yudisium, tidak ada halangan apa-apa. Amin ya Allah. Ya. Baiklah Mufidah, mungkin dari Semhas kemarin juga banyak yang saya berikan masukan ya terkait isi dan juga beberapa pertanyaan. Tadi saya lihat juga sudah tulisannya mulai dari abstrak. Cuma di sini saya tadi ke pengujian aktivitas fotokatalitik. Saya di sini aja ujinya ya. Tadi saya coba ngecek karena kemarin itu apa beda ya, kalau kemarin metode pengujiannya di Pak Anton itu gimana ya, untuk pengujian aktivitas fotokatalitik itu dia menggunakan methylene blue juga. Cuma kalau di sini penyampaian datanya itu langsung persen degradasi. Pak Anton gimana ya kemarin?
dia menghitung kestabilan, kemudian 0 jam itu justru konsentrasi metilen blue-nya tinggi. Nah, kalau di sini Mufida itu saya tidak melihat bagaimana cara menghitung persen degradasi ya. Kalau saya lihat di metode di halaman 31, uji degradasi larutan metilen blue menggunakan BIT, TiO2, alginoselulose 4. Di sini belum ditampilkan rumusnya bagaimana bisa mendapatkan persen degradasi. Ya, Mufidah. Ada di lampiran, Bu. Kalau di metode juga harus ada ya rumus bakunya apa rumusnya. Kalau di lampiran saya lihat itu tidak ada rumusnya, langsung kamu menghitung persen degradasi angka dikurangi angka dibagi apa gitu. Kita kan tidak tahu apa itu angka-angka itu ya. Ya, angka-angka itu apa? Apakah absorbansi atau apa? Saya kan nggak paham juga ya, karena ini kan juga bukan bidang saya. Saya beberapa kali ngaji metilen kemarin kebetulan ya anak bimbingnya Pak Anton di situ metilen blue awal itu dia diukur. Jadi metilen blue saya 0 jam ya 0 jam. Ini kan masih belum ada kontak ya, belum ada reaksi yang begitu maksimal. Jadi dicampur gitu aja kemudian dicek. Ternyata konsentrasi metilen blue lebih tinggi daripada metilen blue yang sesungguhnya dia tambahkan. Nah, di sini saya tidak bisa melihat itu. Apakah di sini juga menghitung atau gimana? Atau rumusnya apa? Mungkin bisa rumusnya kan biasanya kan kalau kita menyampaikan metode ya atau cara kerja atau analisis itu biasanya kalau memang itu ada perhitungan. Jadi rumusnya misalkan gini, kita menghitung konsentrasi itu apa? Konsentrasi itu kan mol per liter ya, berarti itu mol per volume ya, mol per volume. Itu kan rumusnya begitu. Nah, di sini saya tidak melihat itu. Apakah disampaikan di tempat lain? Tadi saya lihat di lampiran juga nggak ada, mungkin. Coba bisa dijelaskan. Masuk ke konsentrasi awalnya, kan persen degradasi itu konsentrasi awal dikurangi konsentrasi. Bisa disampaikan di sini Bu Mufida sampean ya. PUN ya, Profesor Mufida. Silakan. Cara perhitungannya Mufida. Ya, jadi rumusnya di mana kamu ini? Tadi saya lihat di lampiran ada memang ya perhitungannya mulai dari ini. Tapi rumusnya apa itu kok tiba-tiba persen degradasi sama dengan angka dikurangi angka dibagi angka kan gitu, Mufida. Tapi angka itu apa? Nah, di sini adakah? Apakah yang di naskah saya saja yang nggak ada? Di metode, coba kamu metode halaman 31. Apa uji aktivitas fotokatalitik? Oh, kamu sampaikan di sini ya analisis data ya. Iya, di bab 3. Oh, saya lihatnya yang di itu loh, yang di atas coba kamu ke atas lagi. Oh, yang cara kerjanya itu. Cara kerjanya ya. Sebenarnya kan itu kan bukan bagian dari analisis data. Yang namanya analisis data itu kita sudah dapat data, kita analisis misalkan ya menggunakan statistik. Jadi statistik itu kan kita sudah dapat data dulu ya, data dari perhitungan ya. Jadi sebenarnya harus ditulis di sini di uji degradasi ini rumusnya ini. Baru nanti kamu membahasnya bagaimana, kan sudah dapat dalam bentuk angka ya, data dari uji degradasi. Kamu analisis bagaimana apa? Kalau saya lihat di sini kan kamu tidak analisis statistik ya. Jadi di sini saya melihat kamu hanya uji deskriptif. Artinya apa? Kamu hanya membahas dari data yang sudah kamu tampilkan, data yang kamu sudah paparkan di naskah, kemudian kamu bahas gitu aja ya. Nah, jadi yang di bawah yang analisis data itu coba ke bawah sih, ke analisis data aja. Nanti coba untuk analisis data dicek apakah betul ini yang dinamakan analisis data. Jadi yang namanya analisis data itu adalah
data yang sudah ada, data yang sudah kamu peroleh itu dibahas seperti apa gitu. Jadi bukan bagaimana cara mendapatkan data itu. Kalau ini kan cara mendapatkan data ya, Mufidah. Nggih, Gitu ya. rumus-rumusnya saja. Iya, artinya kan ini bukan analisis data ya. Yang namanya analisis data, kita sudah memperoleh data, baru kita analisis. Bisa secara deskriptif, bisa secara statistik, dan lain sebagainya. Nanti kamu coba baca-baca apa sih yang dimaksud analisis data itu ya. Jadi yang kamu sampaikan di analisis data ini adalah ya kurang tepat kalau menurut saya, karena di sini adalah cara mencari datanya kan ini ya. Jadi data belum dapat, kamu tuliskan di sini adalah misalkan di sini rumus persen degradasi itu adalah bagaimana kita mendapatkan data dari uji aktivitas, bukan kita menganalisis ya. Jadi itu pemahamannya gitu ya, Mufidah. Ya, nanti coba dirombak lagi. Coba kamu juga baca-baca, kamu bisa protes ke saya nanti, Bu yang benar begini boleh, asalkan ada dasarnya gitu ya, Mufidah ya. Nah, tapi sepemahaman saya yang namanya analisis data, kita sudah punya data baru kita analisis gitu ya. Kita bahas gitu loh. Nah, kalau memang tidak ada uji statistik berarti itu adalah secara deskriptif ya. Jadi kita memaparkan data yang ada di dalam tabel-tabel itu yang kita sudah paparkan itu seperti apa, kemudian dibuktikan dengan apa, dibuktikan dengan teori-teori. Nah, apakah sudah sesuai begitu? Gitu ya Mufidah ya. Jadi nanti rumus-rumus ini dikembalikan ke tempatnya lagi. Jadi cara kerja ya. Karena rumus ini adalah bagaimana cara kita mendapatkan data tersebut. Bukan menganalisis gitu ya. Oke, sepakat ya Mufidah? Ya, tapi nanti boleh kamu nggak sepakat dengan saya boleh asalkan ada apa? Dasarnya. Ya, dasarnya. Oke, sekarang di sini adalah ke persen degradasi aja. Persen degradasi adalah konsentrasi awal siapa ini? Konsentrasi awal dari metilen blue. Jadi metilen blue. Nah, jadi semuanya pasti kan metilen blue ya, konsentrasi awal. Ini juga C1 CT ya, konsentrasi metilen blue setelah kondisi gelap atau terang, gitu ya. Setelah proses fotodegradasinya. Ya, oke. Jadi intinya kan di sini adalah konsentrasi dari metilen blue semua ya, baik C0 maupun CT ya. Oke. Coba ke jadi kalau Pak Anton kemarin itu pemaparannya adalah bukan persen degradasi tapi ke konsentrasi metilen blue yang dihitung. Kalau di sini tidak ya? Tidak, ulang sih. Ayun. Cara mendapatkan konsentrasi dari mana? Uji spektrofotometer, Bu. Pakai UV vis. Ya, jelaskan di lampiran. Coba digeser ke lampiran. Iya, Bu Eni apa Bu Eni? Karena saya juga nguji anak-anaknya Pak Anton. Sudah habis waktuku. Saya kan nguji anak-anaknya Pak Anton. Oh iya, gimana? Itu kan Pak Anton sintesis yang oksivirius kemudian diuji untuk kemampuan fotodegradasi. Itu di sana yang ditampilkan yang ada beda dengan di sini kemarin itu adalah kestabilan zat ya, kestabilan itu ya pada varian itu sebelum diinteraksikan sama oksivirus. Setelah sebelum kemarin kalau di saya setelah diinteraksikan Bu Ani. Ya, waktu kestabilannya dihitung ditampilkan dulu, habis itu berikutnya baru artinya yang berbeda, yang di sini tidak dilakukan, di sana dilakukan, itu di sana ada menguji kestabilan zat warna.
Jadi ditaruh pada kondisi gelap dia stabil apa enggak, pada kondisi terang dia stabil apa enggak. Zat warnanya tanpa campur tangan katalisnya, misalnya begitu. Itu diukur dulu kalau di sana. Di sini nggak dilakukan. Kemudian kalau waktu yang interaksinya pada saat interaksi dengan setelah interaksi ya. Setelah interaksinya sama-sama dilakukan interaksinya sama. Persennya kalau yang kemarin itu kan yang dengan saya ada 2 anak sepertinya. Ada Fikri, ada siapa lagi itu ya? Yang anaknya Pak Anton itu juga sama-sama dalam setelah diinteraksikan sama-sama satuannya persen degradasi, ngoten. Tapi itu tadi yang membedakan di sana dilakukan uji kestabilan zat warnanya, pada kondisi terang dilakukan, pada kondisi gelap dilakukan. Di sini nanti saya akan yang kemarin yang saya uji tidak persen degradasi, tapi konsentrasi dari metilen blue yang diukur. Jadi misalkan pada kan waktu kestabilan ya. Jadi setelah diinteraksikan kemudian didiamkan dulu 0,20. Nah, ternyata yang kan 0 itu harusnya kan berkurang, Bu Eni. Kalau kestabilan kan pada saat 0 malah tinggi. Sebenarnya kan sudah diinteraksikan. Kemudian didiamkan. Setelah interaksi itu dihentikan reaksinya. Kemudian dilihat 0 jam, terus berapa 2 jam gitu kah? Apa menit ya, saya lupa. Itu yang dihitung persen konsentrasi, bukan persen degradasi. Makanya kan ya namanya saya nggak di bidang ini, saya juga bertanya-tanya kok itu dia kan di situ tertera bahwa metilen blue awal itu 6 ppm. Ternyata ketika diukur jadi 7 ppm. Nah, berarti kan tidak ada pengurangan di metilen blue, padahal itu sudah ada interaksi, kemudian dibiarkan, istilahnya dihentikan reaksinya, kemudian dibiarkan 0, kemudian berapa menit gitu. Ternyata kok ya memang pada menit yang berikutnya ada pengurangan, tapi ke nolnya itu kenapa kok? Nah, itu kan bisa jadi mungkin, dan juga tidak ada pengulangan. Nah, itu. Ini ada ulangan nggak ini? Nggak ada ya. Memang sayang kalau penelitian itu nggak ada ulangan. Kadang kan kita menjadi data itu apa enggak ya? Kadang Mufida waktu interaksi nggak ada pengulangan, Mufida. Duplo. Ada duplo. Duplo itu bisa aja ya. Duplo ketika analisis UV-nya atau ketika proses uji fotodegradasinya. Pada saat interaksi ada duplo mboten? Wah, ulangan jangan bilang duplo ya. Kalau duplo itu ketika analisis menggunakan alat. Jadi misalkan kamu misalkan ketika uji degradasi 1 kali, tapi hasil degradasi mau kamu ujikan, kamu cek di spektrofotometer UV vis misalkan gitu ya, itu kamu cek 2 kali itu namanya duplo. Tapi ketika uji degradasi kamu melakukan 2 kali memang ya ada ulangan, itu ulangan bukan duplo. Jangan bilang duplo. Beda dengan ulangan. Terima kasih Bu Ayun. Ya. Oke, sekarang mencari konsentrasi. Ini data yang untuk 0,9942 di mana, Mufida? Ya, ini hasil dari spektrofotometer UV vis itu, Bu. Jadi itu absorbansi kah? Enggak, absorbansinya. Tapi bukan konsentrasi loh ya. Yang tadi di rumus itu adalah konsentrasi. Yang benar konsentrasi atau absorbansi? Tapi yang dimasukkan itu absorbansi, Bu. Beda loh ya. Kalau memang itu absorbansi, coba dicek di rumus bakunya, apakah dia memang benar absorbansi. Ya silakan, kalau memang itu di rumusnya persen degradasi adalah serapannya yang diukur. Kamu kemudian ada kurva standar itu buat apa? Kurva standarnya metilen blue itu untuk mengetahui kan paling bagus itu ppm metilen blue-nya itu untuk menguji awalnya.
Itu mencari panjang gelombang. Digunakan. Iya, panjang gelombang itu mengetahui Panjang gelombang maksimum atau kurva standar? Panjang gelombang maksimum. Kalau di sini saya lihat, oh panjang gelombang maksimum ya. Terus, kalau itu setelah dibuat kurva standar dengan, nah ini ada kurva standar dulu. Ini ada kan kurva standar. Di sini kan ada di cara kerja. Kamu di ketika apa di lab melakukan apa enggak? Lakukan, Bu. Terus buat apa? Kurva standarnya buat apa enggak? Untuk mengetahui absorbensinya. Kan, Ayo kurva standar buat apa? Untuk mengetahui konsentrasi. Ya. Itu di mana perhitungannya? Tarik garis Y itu X plus B. Sekarang gini, tajikan absorbansi. Ini kan ada absorbansi ya. Yang di halaman berapa ini? 76. Di 76 tabel L42 data hasil uji fotogradasi bits ya. Oke, di situ kan absorbansi 1 dan 2 itu rata-rata ini. Terus yang 0 itu yang mana? Kamu ya 0 ya. Oke, saya tak cek ya 0,514 ya. Jadi absorbansi yang sudah kamu rata-rata ini cari konsentrasinya melalui kurva standar. Itu yang belum kamu lakukan. Mufidah melakukan kurva standar apa enggak? Saya tidak ada data di sini. Yang kamu lakukan di mana? Ini ada hasilnya di lampiran. Kurva standarnya. Itu di L92, oh di bawah ya. Terus ini buat apa ini? Coba ke bawah lagi. Dibuat apa enggak? Mengetahui standar ini panjang gelombang metilen grupnya itu. Mencari konsentrasi kamu loh. Tadi yang kamu masukkan itu bukan konsentrasi, masih absorbansi. Jadi kamu convert ke sini dulu. Maksudnya kamu hitung konsentrasinya melalui persamaan regresi linier yang sudah kamu peroleh dari kurva standar ini. Itu Mufidah. Betul kan? Punya Pak? Iya. Kalau saya lihat punya Pak Anton itu degradasinya kecil, nggak tahu apakah itu memang karena karakter dari bahannya yang digunakan untuk itu ya fotokatalis ya. Di sini saya lihat besar sekali ya, semoga besar ya, karena dari selisih absorbansi awal dengan yang setelah pengujian itu memang jauh. Ya, semoga itu nanti sejalan. Cuma yang kamu masukkan di rumus itu adalah absorbansi, beda loh ya. Mufidah, betul? Jadi kamu belum melakukan pengukuran melalui kurva standar ini ya, belum mencari konsentrasinya ya. Jadi yang masuk rumus itu adalah absorbansi. Beda ya Mufidah antara absorbansi dengan konsentrasi. Mungkin Bu Eni bisa betul Kak Bu Eni begitu? Iya, yang benar memang harus diganti ke konsentrasi dulu, baru kemudian dihitung. Tetapi andai kata tidak dikonversi, ya, tidak dikonversi karena dia itu juga linier, absorbansi per absorbansi, tapi nanti jadinya persennya mungkin bukan persen degradasi ya, nanti dihitung lagi ya Mufidah ya di Excel ya. Jadi absorbensinya itu diganti konsentrasi gitu, Bu. Oke. Tadi kan yang C0 pada saat perhitungan, C0 itu kan konsentrasi, namanya C itu konsentrasi. Tapi saya lihat di skripsi lain. Ya, berarti itu kita luput dari mengecek itu Mufidah ya. Berarti itu yang salah ya Mufidah, jadi terus no. Ya. Ya kan bisa jadi namanya dosen pembimbing itu akeh sih dibimbing ya. Ya bisa jadi ada yang seperti itu kita
tidak ngontrol ya Bu Eni ya. Iya. Iya, kita tidak ngontrol di situ ya. Tapi ojo terus nongku itu salah itu ya. Nanti kalau kamu tiru yang itu, makanya kadang kita kan tidak memperbolehkan mengacu pada skripsi kan gitu. Oke. Coba nanti hitung ulang. Bisa dikirim ke saya nanti ya. Ya, tapi kalau di memang linier ya sepertinya ya tetap sama kayaknya persen degradasinya, cuma caranya ya. Linier. Tapi kan harus tetap diganti ya Bu Eni ya. Angka-angka itu karena nanti ya itu mang nular salah kabeh nang adik kelas e. Ya seperti Mufidah kan di kakak kelas kan begitu. Ya. Ya. Nanti dicek lagi apa. Jadi nanti di tabelnya setelah absorbansi rata-rata jangan langsung persen degradasi ya di L42, tapi itu adalah hitung konsentrasi CT-nya, CT-nya dihitung itu. Konsentrasi setelah degradasi ya. Beda ya. Jadi ini ditampilkan di tabel juga. Nanti misalkan nggak cukup. Bagian yang luput. Nggak apa-apa. Saya lihat, yang di atas karakterisasi saya sudah menguji itu kemarin. Jadi saya nggak perlu itu. Saya tak nyoba ini aja uji degradasi. Hanya tak di pentuangi situ. Kemudian satu lagi di rumusan masalah. Rumusan masalah itu coba apakah cocok dengan. Kalau saya lihat di rumusan masalah itu, kamu hanya menyampaikan bahwa yang kamu tanyakan di situ bagaimana karakterisasi dari si bit ini ya. Kemudian yang kedua bagaimana morfologinya. Tapi yang bagaimana kinerjanya ya atau persen degradasinya ya, atau uji fotokatalitis tidak kamu tanyakan, tapi di kesimpulan kamu sampaikan. Nah, coba nanti. Mana yang benar ya? Mungkin Mufidah bisa menjelaskan itu. Musasar ya. Gimana Mufidah? Ibu tadi Bu. Coba rumusan masalah dengan kesimpulan, cocok no. Biasanya kan begini. Kesimpulan itu adalah menjawab dari rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah kedua, saya hanya melihat kamu menanyakan bagaimana morfologi dari bit TO2. Nah, morfologi itu kan berarti kan berdasarkan SEM, gitu. SEM. Tapi di sini kamu jawab berdasarkan komposisi bit yang terkait terhadap kemampuan fotodegradasi zat warna menghasilkan persen degradasi. Sebagaimana analisis benar, kamu di sini juga menambahkan SEM-nya, tapi apakah sudah benar di situ kamu menyampaikan tentang persen degradasi juga di situ. Nah, kalau memang di situ memang kamu kan melakukan persen degradasi, jadi kamu buat rumusan masalah ketiga tentang aktivitas degradasinya, ya. Sepakat, Mufidah? Berarti apakah kamu? Iya, coba. Tambahin lagi rumusan masalahnya gitu. Ya, nanti kesimpulannya juga disesuaikan dengan rumusan masalah itu, ya. Jadi ya, yang ditanyakan itu kalau SEM ya SEM, ya. Coba. Yang nomor 2 itu berarti fokus ke morfologi permukaan, hasilnya SEM saja. Iya lah, kamu takut ikut terus mau tambahi terus lopo. Terus yang ketiga uji fotodegradasinya. Gitu ya. Jadi kan harus konsisten kan gitu. Kalau nggak, terus ngapain kamu harus uji degradasi ya? Kalau nggak sebenarnya kan nggak ada masalah di situ. Kalau nggak ada masalah ngapain kamu juga melakukan degradasi? Tapi kalau sudah terlanjur dilakukan, terus kenapa tidak disampaikan kan gitu ya? Sebenarnya kamu kan di pembahasan sudah di metode ada, pembahasan ada, tapi di rumusan masalah kamu tidak menyampaikan sebenarnya. Harusnya ketika kamu nggak melakukan ini pun saya nggak akan tanya.
Kan gitu, karena di rumusan masalah kan enggak ada. Gitu ya Mufidah? Nggih, Bu. Oke, terima kasih, cukup Bu Eni. Ibu, cukupnya cukup banyak. Untuk masukan yang cukup mendasar tadi ya, yang konangan itu ya. Konangan. Iya. Kadang Bu kita Ayun ya anak konangan dewi ya kadang. bahasanya. Saya juga Ya, sering wis lepas. alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi nanti bisa Kita kan memang dibandingkan pisan ya supaya oh antara kalau dikonversi sama tidak biar tahu bedanya ada beda atau enggak, biar kita juga tahu ya. Mufidah juga bisa membuktikan diperlu saja nih konversi itu penting apa enggak, nanti dicek ya Mufidah ya, nanti dihitung dicek dulu di sama jurnal Mufidah ya. Kamu lihat di beberapa jurnal internasional terutama itu bagaimana cara mencari persen degradasi. Apakah cukup dari absorbansi atau dari konsentrasi itu ya. Ya kalau memang absorbansi ya sesuaikan rumusnya menggunakan absorbansi gitu. Kalau saya kan nggak protes masalah rumus itu, cuma saya kan ini konsistensinya tuh di mana kan gitu. Kan di rumus kamu ngomong konsentrasi, tapi di perhitungan kamu hanya absorbansi. Nah, yang benar yang mana? Di sini kan kita klarifikasi ya. Oke. Ya cukup Bu Eni. Nggih, matur nuwun Bu Ayun, sangat penting sekali masukannya tadi karena di perhitungan yang luput ya. Kalau di di kemarin yang kinetika adsorpsi itu selalu ganti jadi konsentrasi karena memang perhitungan kelanjutannya bukan hanya persen konsentrasi tapi ada kapasitas adsorpsi yang itu wajib diganti menjadi ppm, kemudian ada miligram per gram karena wajib begitu, wajib urutannya tidak hanya sampai pada persen adsorpsi, pasti saya minta untuk hitungnya panjang karena urusan adsorpsi ada genetika dan seterusnya, itu harus konversi ke konsentrasi. Yang ini ternyata lewat ya. Oke, matur nuwun Mbak Ayun. Berikutnya Bu Lulu, apa pun bisa join? Oke, Bu. Sudah join saya Bu Lulu tadi. Oke, siap Bu Lulu. Bu Lulu suaranya mantap. Oke. Ya, Mufidah. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Eni atas kesempatannya. Baik, Mufidah. Ya, Bu. Selamat ya sudah sampai di petualangan terakhir tadi kata Bu Ayun ya. Alhamdulillah. Ya, oke. Baik. Mufidah, coba Mufidah dibuka abstrak yang bahasa Arab Mufidah. Nah, ini penyanyi Lulu itu cocok. Oke. Coba Mufidah dibaca sih abstraknya yang Mufidah bikin itu. Yang judul lah, judul. Ya, Mufidah, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Tasni'u khurzu asilulosantat Tasni'u khurzu asilulosantat kam wadu daimatan li TiO2 istighdam wasolatu zinc asetat al-mutaqoto'a. Sudah? Sudah.
benar bacanya. Tahu nggak maksudnya itu apa? Kurang benar. Gimana? Tadi bacanya itu yang sebelum C4H6O4ZN wasolatu, emang ada sholatnya ya? Nggak ada ya harusnya. Masalah. Oke. Itu tuh sebenarnya bukan sholat tapi silat. Silat itu artinya berhubungan, silaturahim. Itu kan menyambung ya, artinya crosslink. Ya kan kamu melakukan crosslink ya, Mufidah ya? Oke. Nah, itu silah artinya silaturahim, bukan sholat. Kalau sholat ya ibadah, itu sholat ya. Masih ada beberapa yang kurang tepat ya dalam pembacaannya, karena meskipun ini hanya menuliskan dan kamu tidak paham, setidaknya kamu tahu bacanya apa dan maksudnya bagaimana dari abstrak yang Mufidah tuliskan di sini, gitu. Ya, nanti coba dipelajari lagi. Terus juga dicek ya, ini Mufidah abstraknya bikin sendiri atau cuman pakai Google Translate atau gimana? Atau minta tolong sama yang lebih bisa? Oh, ada yang buat sendiri, tapi ya ada yang pakai Google Translate, mix semua. Oke, kalau begitu nanti coba berarti selanjutnya abstraknya coba diminta tolong ke temannya yang lebih bisa, entah kenalannya atau siapa, minta tolong dibenerin karena ini kan naskah sampai nanti ya, kalau ada yang kurang betul kan jadinya kurang baik. Jadi nanti selain Mufidah bikin sendiri pakai Google Translate, nanti bisa minta tolong ke siapa, biasanya temannya itu punya teman-teman lain yang bisa punya koneksi ya untuk membeneri naskah bahasa Arab ini kalau memang Mufidah dalam kapasitasnya belum bisa benar-benar membuat abstrak bahasa Arab ini dengan baik, begitu ya. Oke, selanjutnya di PowerPoint Mufidah tadi itu kan Mufidah mencantumkan Quran surat Al-A'raf ayat 56. Coba dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Oke. Di Quran surat Al-A'raf ayat 56 itu ada kalimat khaufau wa tama'a. Khaufau wa tama'a. Di situ bacaannya bacaan apa, Mufidah? Bacaan idgham biuna karena tanwin bertemu dengan wawu. Cara bacanya seperti apa? Cara bacanya mendengung. Mendengung. Huruf idgham biuna ada berapa, Mufidah? Idgham biuna ada 4, ya nun mim wawu. Ya nun mim wawu. Coba dibaca sih khaufau wa tama'a. Khaufau wa tama'a. Oke, selanjutnya ada kalimat qoribum minal muhsinin. Qoribum minal. Qoribum minal. Bacaan apa itu? Bacaan idgham biuna dummaten bertemu dengan mim. Bacanya mendengung. Sama Dan dengan sebelumnya ya. ada gunahnya, ada di mim tasydidnya itu. Oke. Apa sih artinya idgham bi gunnah itu? Idgham biuna. Itu masuk dengan mendengung. Memasukkan dengan dengung. Oke. Kemudian al-muhsinin, hukum bacaan al yang ada di kalimat al-muhsinin itu apa? Idhar komariah. Karena al Idhar komariah apa al komariah? idhar komariah atau al komariah. Sama. Oke, sama.
Oke, kenapa? Karena al bertemu dengan huruf salah satu huruf idhar komariah itu, yaitu mim. Jadi bacanya harus jelas. Bacanya harus jelas. Apa sih artinya komariah itu? Komariah, bulan. Kalau lawannya al-komariah, Asyamsiah. bedanya apa dengan al-komariah? Kalau asyamsiah itu bertemunya huruf al yang ditasydid, jadi dibaca huruf selanjutnya. Apa tasydid itu mesti selalu ada? Bisa nggak kalau nggak ada? Kalau al-syamsiah itu ada tasydidnya. Tidak selalu, tergantung mushaf yang dipakai. Mushaf itu ada macam-macam ya. Al-Qur'an itu kan tulisannya beda-beda. Kamu pakai Al-Qur'an ini dengan yang lain beda ya. Ada yang ada tasydidnya, ada yang tidak. Jadi ukurannya bukan ada atau tidaknya tasydid, tapi huruf setelah al itu apa? Itu ukurannya, bukan tasydid. Ya. Ya, Bu. Oke, kemudian di kalimat terakhir Al-A'raf ayat 56 itu ada kata al-muhsinin. Apa artinya al-muhsinin? Al-muhsinin artinya berbuat kebaikan. Kalau berbuat itu berarti kata kerja. Orang yang berbuat kebaikan. Berarti kata kerja atau kata benda? Orang-orang yang berbuat baik. Kata kerja. Kata kerja, betul? Al-muhsinin isim atau fi'il, verb atau noun, kata benda atau kata kerja. Oh, kata benda. Kata benda apa? Kata benda. Kata benda ya al-muhsinin. Karena di situ ada alnya itu menunjukkan kalau dia adalah isim atau kata benda. Oke. Selanjutnya coba buka di naskah kamu sebentar. Yang kedua, coba kedua. Oke, yang kedua yang ada kalian nanti. Oke. Kamu mengutip Quran surat Toha ayat 53 ya di situ. Coba kamu jelaskan alasan kamu mengutip Quran surat Toha, terus kemudian kamu korelasikan dengan potensi selulosa pada batang jagung itu seperti apa? Coba dijelaskan. Baik, Bu. Di sini saya mengutip dari Quran Surah Tauha ayat 53 yang menjelaskan bahwa menurut tafsir Al-Jalalain ada lafadz syata itu yang berarti warna dan rasa. Kemudian menurut tafsir Al-Marawi itu syata itu memiliki makna jamak dari syat, yakni bermacam-macam manfaat rasa. Oleh karena itu Allah menurunkan berbagai macam jenis tumbuhan. Salah satunya di sini saya menggunakan, pada penelitian ini saya menggunakan tumbuhan dari batang dari jagung, di mana tumbuhan jagung ini memiliki beberapa manfaat. Salah satunya bijinya itu dapat digunakan sebagai salah satu bahan makanan pokok pengganti dari nasi. Nah, dari tumbuhan jagung sendiri itu memiliki batang jagung yang manfaatnya kurang diketahui oleh masyarakat. Biasanya itu batang jagung digunakan pakan ternak dalam proses industri. Kalau tidak itu biasanya dibakar dan itu dapat mencemari
udara. Dan itu sangat merugikan juga. Oleh karena itu, di sini saya memanfaatkan dari limbah batang jagung yang tidak digunakan dengan cara mengolahnya menjadi beads, di mana beads ini bahan yang digunakan yaitu selulosa. Selulosanya ini diambil dari batang jagungnya untuk diekstrak. Kemudian untuk meningkatkan manfaatnya dengan ditambahkan katalis TO2, di mana katalis TO2 ini memiliki fotodegradasi yang tinggi. Oleh karena itu, selulosa santat dengan support material TO2 dapat meningkatkan proses fotodegradasi dalam zat warna metilen biru. Begitu, Bu. Oke, berarti intinya kamu mengkorelasikan antara tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air hujan ini dengan salah satu tanaman yang kamu pakai di dalam penelitian, yaitu batang jagung yang dimanfaatkan sebagai pits tadi ya. Dirubah bentuknya menjadi pits, dimanfaatkan dalam proses fotodegradasi seperti itu ya. Oke, kemudian baca surat ya. Coba dibaca surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Subhanallahul azim. Al-Insyirah artinya apa tahu nggak? Arti dari Al-Insyirah. Nanti cari ya. Ya, satu lagi. Silakan dibaca surat Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i wasyayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Oke. Fida, kalau bulan Ramadan kan kalau cewek mesti ini ya, ada bolongnya puasanya dan harus mengkodok puasanya. Coba baca niat mengkodok puasa Ramadan. Nawaitu shauma ghadin qada al nawaitu shauma ghadin qada. Gimana biasanya kalau Nawaitu shauma ghadin qadaan Nawaitu shauma ghadin qadaan fardi Ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Kayaknya ragu gitu jawabnya. Coba saya kamu baca yang kalau enggak ngodok yang biasa saja. Ya apa? Bahasa Indonesia. Bukan, kalau enggak kodok, kalau puasa Ramadan biasa. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadhana hadis sanati fardhon lillahi ta'ala. Nah, udah itu tinggal ganti kalimat adai dengan kodoi. Ada itu artinya sekarang, kodok itu artinya mengkodok lain hari. Coba ulangi. Nawaitu shauma ghadin qadaan An kodoi fardi syahri Ramadhani hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Ya, oke. Gitu ya. Nanti kalau sudah habis utangnya apa belum nih Ramadan kemarin? Nah, itu nanti dipakai gitu ya.
Kan ganti biasanya. Oke, coba dibaca doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Oke. Terakhir pertanyaannya adalah, kan Mufidah sudah melakukan serangkaian penelitian ya, mulai dari membuat bits, kemudian mengkarakterisasinya, kemudian mengaplikasikannya juga ya, dari serangkaian penelitian yang dilakukan Mufidah, apa hikmah yang bisa diambil dari penelitian yang Mufidah lakukan? Hikmah yang saya peroleh dari penelitian ini yaitu saya sebagai makhluk Allah yang diberikan akal pikiran, yaitu dengan belajar dan mengenal tentang ilmu pengetahuan melalui eksperimen dan pengamatan, maka saya patut bersyukur dan lebih lagi dalam memanfaatkan sesuatu yang kurang bermanfaat dan lebih hati-hati dalam memilih dan menggunakan sesuatu. Jadi dengan penelitian ini saya mempelajari tentang pemanfaatan limbah yang menurut orang lain itu tidak berguna maupun tidak ada nilainya. Dengan saya penelitian ini saya mengetahui dan belajar akan lebih banyak manfaat dari yang menurut orang lain tidak bermanfaat. Gitu. Kalau itu kan dari segi eksperimen ya, belajar ilmu pengetahuan. Dalam mengamalkan ada nggak? Kan tadi masih memperoleh ilmu pengetahuan dari eksperimen, dari telusur literatur dan serangkaian penelitian. Kalau untuk pengamalan bagaimana? Ilmu dan amal. Ilmunya sudah, amalnya? Cara mengamalkannya yaitu dengan memberitahu gitu, Bu. Memberitahu ke orang lain bahwa limbah yang biasa tidak digunakan, yang biasa menurut orang tidak ada nilainya itu ternyata ada manfaatnya di balik itu. Itu ya. Oke, jadi pengalamannya lebih kepada berbagi kepada yang lain gitu. Sharing gitu. Sharing ya, sharing ke yang lain. Gitu ya. Mufidah. Oke. Baik. Ya, semoga dari serangkaian perjalanan riset yang Mufidah lakukan ini bisa membawa Mufidah menjadi lebih baik. Amin. Baik dari segi ilmunya dan juga amalnya ya, semuanya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bu Eni. Monggo saya kembalikan kepada Bu Eni. Oke, terima kasih Bu Lulu masukannya. Tadi saya ikut senang. Ternyata muridnya pinter ngaji. Sementara yang lainnya tadi belum sampai ujian agama. Kalau yang Alfi. Nanti ujian Mufidah janjian sendiri dengan Bu Febi. Kemarin Bu Febi menyampaikan demikian ya. Hari Kamis Bu katanya. Oh, ngoten, nggih. Bu Ayun, Bu Lulu, kita sampaikan di sini ataukah ada forum tertutup? Di sini mawon Bu. Kalau saya Bu Ayun monggo. Pripun Bu Ayun? Nggih. Oke. Ya lulus. Nggih Bu, saya juga. Ayo. Seneng ya Mufidah ya. Alhamdulillah. Kok nggak histeris kayak Alfi tadi ya?
Ini Alfi tertutup dulu. Datar. Kelas, Bu. Ini lah kok datar-datar aja waktu. Ya, soalnya bedek paling aku ya lulus paling ngono. Ya. Lah kalau lulus iki anu, lah ngebek-ngebeki deretane bimbingane Mbak Eni kesuwen melan. Gue ini cuci gudang loh ini. Ini cuci gudang. Ya, semester ini cuci gudang. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah ini adalah bimbingan saya ke berapa ya? Kayaknya ke-8. Wih, Kayaknya Natalnya 10 ya. Natalnya 10, besok ada 2. wow. Ya kan ya. Kayaknya lebih, jangan-jangan lebih dari 10 untuk lulus semester ini. Ya, mudah-mudahan juga lulus juga bersama Bu Febi ya, Mufidah ya. Nah, belum sama Bu Febi, masih belum. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ujian hari ini Mufidah dinyatakan lulus, alhamdulillah ya. Ini silakan Mufidah di close dulu ini nih. Share screen-nya di close. Mufidah silakan, ada kesempatan untuk menyampaikan unek-uneknya, silakan deh menyampaikan apa. Teman-teman yang lainnya silakan untuk dibuka layarnya. Nah, mestinya sambil diperdengarkan lagu apa Indonesia Raya, kayak di acara-acara itu. Ya, silakan Mufidah kalau mau di screenshot. Saya selalu merecord kalau anak-anak kita record. Anak juga kadang tak record juga. Untuk materi-materi saya yang nggak ngerti baru-baru. Oke, silakan. Mufidah. Ini di rumah? Nggih, di rumah, Bu. Oh iya deh, nanti di-share ya nasi kuningnya ya, foto neto. Setelah Kamis? Ya, belum sekarang. Oke, silakan Mufidah. Dor, silakan kok. Pripun, Bu? Loh, apa yang ingin disampaikan? Ya, saya sangat kesan-kesannya di lab, entah kesannya jadi mahasiswa kimia, pegel kabeh perkara gak lulus. Kompre berapa kali baru lulus? Saya ingin tahu. Kompre kimianya 2 kali. Rekor ya, alhamdulillah itu kalau 2 kali bisa lulus ya. Tanpa curang kan ya? Alhamdulillah mboten. Online. Ya, online curang ya iso tambah nemen. Mboten, Bu. Silakan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panjenengan semua, kepada Bu Eni selaku pembimbing yang sudah membimbing dari tahun berapa nggih Bu? Tahun 2019. Sampai lalu. Saat kemudian terima kasih kepada Bu Ayun, aku penguji dan wali dosen juga. Wali dosen dari awal semester sampai sekarang ini. Dan terima kasih kepada Bu Lulu yang sudah memberikan masukan dan bimbingan tentang keagamaan. Dan saya juga kurang belajar juga tentang agama, kurang paham juga. Apalagi tentang bacaan yang abstrak tadi, Bu. Jadi saya kurang bisa untuk belajar agama itu. Selamat ya, Mufidah. Iya. Bu. Oke. Kalau selama menjadi mahasiswa UIN, senang nggak? Alhamdulillah senang. Senang, terus waktu pandemi jadi jutek, waktu lab juteknya ngepol. Ya, naik turun moodnya. Ya, juteknya sampai pegel banget ya. Data.
dinikmati saja prosesnya, Bu. Alhamdulillah bisa sampai tahap ini. Alhamdulillah, sekarang Mufidah tambah rasa gara-gara fit ya. Alhamdulillah. Kayaknya kemarin-kemarin nggak gini deh ya kan? Nggak gini, ya. Siapa yang paling ngambekan? Gara-gara fit ya Kak jadi-jadi. Oke. Oke, alhamdulillah Mufidah pesan kami ya apa mudah-mudahan ilmu yang didapatkan dari awal masuk ini hingga sekarang berarti ada berapa? 10 semester? Enggak. 10 semester. 10 semester itu mantap ya, 5 tahun. Kenyang. Mantap. Ilmunya sampai wah. Ya, apa pandemi tapi bisa apa masih bisa ngelek. Itu disyukuri karena adik-adik belum seperti kalian kan gitu ya, disyukuri. Insya Allah pengetahuannya ya lebih ya 10 semester itu mudah-mudahan makin mantap. Nih ya, dari Mas Uin sampai sekarang banyak akan menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah, amin. Ya, ingat selalu kalian adalah alumni UIN ya. Nanti nama Mufidah bisa jadi menjadi terkenal dengan backgroundnya sebagai alumni UIN. Ya, gitu. Atau yang tidak mungkin lepas itu adalah iki lo alumni UIN, mau kita masuk kerja, di tengah-tengah kerja dan seterusnya. Tolong jaga alma mater ya. Alma mater nama baiknya UIN di alumni-alumni ini juga yang membawanya. Mungkin terima kasih kepada semuanya yang hadir, teman-teman yang hadir yang support dari awal hingga akhir. Anis sama Wardatul Khairiyah tidak ingin menampakkan wujudnya kah? Saya sampai lali jenenge Anis dengan dia. Oh, no. Ya, kenapa pakai home dress jangan gitu ya. Alias daster. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas semua kekurangan selama pembimbingan tidak maksimal. Demikian ya anak-anak dan ibu-ibu penguji, matur nuwun sangat waktunipun dan nilainya kemurahan hati ibu-ibu. Kemurahan hati ibu-ibu bisa lulus ya, alhamdulillah. Dan terima kasih. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.